cahaya yang lahir dari luka. Perjalanan Khalifah Badici Jailani menaklukkan emosi dan menemukan Tuhan. Manusia yang dipilih untuk berjuang. Dalam perjalanan sejarah manusia, Allah selalu memilih hamba-hamba tertentu untuk memikul cahayanya. Mereka bukan manusia tanpa luka, bukan pula manusia tanpa kegelisahan. Justru dari hati yang paling sering berperang dalam dirinya sendirilah Allah menumbuhkan cahaya yang paling terang. Di ufuk timur Nusantara, dari Jazirah Al-Mulk, tanah yang dahulu disebut Jazirah para Raja di Maluku Utara, lahir seorang lelaki yang kelak dipanggil oleh para pengikutnya sebagai Khalifah Badici Jailani. Banyak orang melihatnya sebagai pemimpin rohani, sebagian memandangnya sebagai pembawa pembaharuan. Namun hanya sedikit yang mengetahui perjalanan batin yang ia tempuh sebelum cahaya itu memancar dari dirinya. Sebab cahaya tidak lahir dari kenyamanan, ia lahir dari terang yang sunyi di dalam hati manusia. Perang yang tak terhenti. Pada suatu malam yang panjang, ketika dunia gelap dalam tidur, Khalifah Badici Jailani duduk sendiri dalam keheningan. Angin malam berhembus pelan, langit seakan menggantungkan ribuan bintang sebagai saksi. Namun di dalam dadanya, badai sedang berkecamuk. Ia merasakan sesuatu yang sering disembunyikan manusia. Amarah, kesedihan, dan kehangatan dengan takdir. Ia pernah dihina, pernah difitnah, pernah pula ditinggalkan oleh mereka yang dahulu memanggilnya saudara. Dan pada saat-saat seperti itu, emosi manusiawinya bangkit. Hatinya berkata, "Mengapa aku harus menanggung ini semua?" Namun dalam kedalaman jiwanya, suara lain muncul. Suara yang lebih halus, suara yang tidak berasal dari ego, suara yang berbisik, "Jika engkau ingin membawa cahaya Tuhan, maka engkau harus terlebih dahulu memadamkan api dirimu sendiri." Khalifah Badici Jailani berkata, ia menyadari bahwa musuh terbesarnya bukanlah manusia di luar sana. Musuh terbesarnya adalah nafsunya sendiri. Menolak api emosi. Para sufi mengatakan emosi adalah api. Jika dibiarkan, ia membakar. Jika diolah, ia menjadi cahaya. Malam demi malam, Khalifah Badici Jailani belajar menghadapi dirinya sendiri. Ketika amarah datang, ia tidak melawannya dengan kemarahan. Ia menahannya. Karena kesedihan datang, ia tidak menenggelamkan dirinya dalam keputusasaan. Ia menjadikannya doa. Ketika ego berkata, "Engkau benar dan mereka salah," Khalifah Badici Jailani justru berkata pada dirinya, "Wahai hatiku, jangan mencari kemenangan di hadapan manusia. Carilah keridhaan di hadapan Allah." Di saat itulah
perjalanan sufistiknya benar-benar dimulai. Kesunyian yang mengubah jiwa. Ada saat-saat di mana Khalifah Badici Jailani memilih jauh dari keramaian. Ia berjalan di antara malam dan doa. Ia menenggelamkan dirinya dalam zikir. Kalimat-kalimat suci mengalir dari lisannya. Allah, 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 Allah. Dalam zikir itu, ia merasakan sesuatu yang perlahan berubah. Emosi yang dulu seperti badai mulai menjadi samudra yang tenang. Kemarahan yang dahulu membakar hatinya mulai berubah menjadi belas kasih. Kebencian yang pernah menyentuh hatinya perlahan menghilang seperti embun yang menguap ketika matahari terbit. Ia mulai memahami satu rahasia besar para sufi, bahwa manusia tidak menjadi kuat dengan mengalahkan orang lain. Manusia menjadi kuat dengan mengalahkan dirinya sendiri. Saat cahaya mengulah, suatu malam yang sangat sunyi, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Khalifah Badici Jailani sedang tenggelam dalam doa panjang. Air mata jatuh dari matanya, bukan karena kesedihan, tetapi karena kerinduan kepada Allah. Di saat itulah ia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Seolah ada ketenangan yang turun ke dalam dadanya. Seolah hatinya dibersihkan dari beban yang selama ini ia pikul. Dan dalam keheningan itu, ia merasakan sesuatu yang para sufi sebut sebagai tajalli, pancaran cahaya ilahi. Bukan cahaya yang terlihat oleh mata biasa, tetapi cahaya yang dirasakan oleh hati. Orang-orang yang berada di dekatnya mulai merasakan perubahan. Wajahnya memancarkan keteduhan. Tatapannya tidak lagi penuh kegelapan, melainkan kedalaman. Seakan di dalam dirinya telah lahir sebuah samudra yang tenang. Manusia pilihan dalam sejarah tasawuf, Allah selalu memilih manusia yang bersedia melewati 3 tahap besar. Yang pertama, tazkiyah, membersihkan diri. Yang kedua, mujahadah, berjuang melawan nafsu. Dan yang ketiga, ma'rifah, mengenal Tuhan dengan hati. Perjalanan itulah yang ditempuh oleh Khalifah Badici Jailani. Ia tidak menjadi cahaya karena ingin dipuji manusia. Ia menjadi cahaya karena memilih untuk memurnikan hatinya. Dan ketika hati manusia telah bersih dari dendam, kebencian, dan kesombongan, di sanalah Allah menurunkan cahayanya. Cahaya yang menyentuh orang lain. Orang-orang yang bertemu dengannya mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan, seolah berada di dekatnya, membuat hati menjadi lebih damai. Sebagian orang berkata, kami tidak tahu apa yang ia lakukan dalam kesunyiannya, tetapi kami merasakan kedamaian ketika berada di dekatnya.
Inilah rahasia para wali dan para sufi. Mereka tidak menyebarkan cahaya dengan kata-kata. Mereka menyebarkannya melalui keadaan hati. Pelajaran dari perjalanan Khalifah Badici Jailani. Kisah Khalifah Badici Jailani mengajarkan satu hal yang sangat dalam, bahwa manusia pilihan Allah bukanlah manusia yang tidak pernah marah, bukan pula manusia yang tidak pernah terluka. Mereka adalah manusia yang mampu mengolah luka menjadi cahaya. Karena setiap emosi yang dihadapi dengan kesadaran spiritual akan berubah menjadi energi rohani, dan setiap air mata yang jatuh karena Allah akan berubah menjadi cahaya di dalam hati. Cahaya yang tidak pernah padam. Hari demi hari berlalu, perjalanan Khalifah Badici Jailani terus berlanjut. Namun satu hal menjadi jelas, cahaya yang memancar dari dirinya bukanlah miliknya. Itu adalah cahaya dari Allah. Cahaya yang diberikan kepada siapapun yang bersedia membersihkan hatinya. Dan mungkin di dalam setiap manusia yang sedang mendengar kisah ini tersimpan potensi yang sama, sebab Allah tidak pernah berhenti memilih hamba-hambanya. Dia hanya menunggu satu hal, hati yang siap untuk dibersihkan. Ya Allah, Tuhan yang menggenggam langit dan bumi dalam kekuasaan-Mu. Engkau yang mengetahui isi hati setiap manusia, bahkan sebelum kata terucap dari bibir kami. Pada penghujung kisah ini, kami menyadari satu kebenaran, bahwa perjalanan hidup bukan sekedar tentang menang atau kalah di dunia, melainkan tentang bagaimana hati ini kembali kepadamu. Ya Allah, jika dalam diri kami masih ada amarah yang membakar, jadikanlah dia kesabaran. Jika dalam diri kami masih ada luka yang menyesatkan, jadikanlah dia jalan untuk mengenalmu lebih dekat. Jika dalam diri kami masih ada kesombongan yang tersembunyi, hancurkanlah ia dengan cahaya keikhlasan. Wahai Tuhan yang maha lembut, sebagaimana Engkau telah menuntun perjalanan hamba-Mu Khalifah Badici Jailani melalui ujian, kesunyian, dan pergulatan batin, hingga Engkau pancarkan cahaya dari dalam hatinya. Maka tuntunlah pula hati kami, ajarkan kami menaklukkan diri kami sendiri. Ajarkan kami memadamkan api nafsu dengan zikir kepadamu. Ajarkan kami mengubah emosi menjadi kebijaksanaan dan mengubah luka menjadi cahaya. Ya Allah, jika Engkau berkenan, jadikanlah hati kami seperti hati para hamba pilihan-Mu, tenang ketika diuji, sabar ketika disakiti, dan tetap mencintai-Mu dalam setiap keadaan. Jangan biarkan kami tenggelam dalam kegelapan dunia. Jangan biarkan hati kami mati oleh kesombongan dan kelalaian. Terangi jiwa kami dengan cahaya-Mu, cahaya yang menenangkan pikiran, cahaya yang melembutkan hati, cahaya yang menuntun langkah kami menuju jalan. Ya Allah, ketika suatu hari kami meninggalkan
meninggalkan dunia ini. Jangan biarkan kami pergi dengan hati yang gelap. Panggillah kami dengan panggilan yang lembut. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan dengan ridho dan diridho. Masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hamba yang Engkau cintai, dan jadikanlah hidup kami seperti hidup para kekasih yang berjalan di bumi dengan kerendahan hati, namun membawa cahaya bagi sesama manusia. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin.